Waktu SMP saya bukan saya ngalamin, maksudnya ngelihat itu orang di tengah-tengah pemakaman umum, betapa dia Bang Ipai. Kata saya, itu ngapain sih orang? Lagi nyari nomor, katanya gitu. Dilihatin sama orang-orang tuh. Kalau yang saya pernah dengar cerita dari orang-orang tua di lingkungan di daerah saya, dia itu korbannya orang lain, Bang Ipai. Kok bisa orang lain? Kan nggak tahu apa-apa, Bang. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, jumpa lagi di channel kesayangan kita, bicarain horor di channel Lihat kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Selamat malam Bang Selamat Ipai. malam. Kita nggak kaget dong ketemu gua ya kan? Kita tag ulang lagi. Tadi nggak kerekam, hilang rekamannya. Pasti sahabat Binor, kok hostnya beda nih. Iya. Memang beda untuk kalian. Ya. Jadi gini sahabat Binor, sebelumnya teman kita itu kan Bang Ipul ini kan sedang berduka nih. Ya benar. Sebelum puasa itu kan mertuanya Bang Ipul yang perempuan meninggal dunia. Innalillahi. Selanjutnya diselang puasa berapa minggu kakak iparnya meninggal. Makanya dari itu sahabat Binor, kita minta doanya semoga almarhumah diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, gitu kan. Amin. Dan untuk keluarganya diberikan keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapinya. Yang ditinggalkan. Seperti itu. Kita minta doanya buat sahabat Binor ya. Amin. Buat Bang Ipul yang sabar Bang Ipul ya. Ini gitu. Sementara doang kok. Satu episode doang. Saya cuma mengganti Bang Ipul di sini. Hari ini doang Bang Ipul. Bang Ipul mah nggak tergantikan, tenang aja Bang Ipul ya. Selalu di hati Binor, sahabat Binor, tenang aja. Jadi, saya mah di belakang layar. Wah benar. Jadi untuk episode kita kali ini apa nih Bang? Enaknya nih. Enaknya kita bahas masalah pesugihan kali Bang Ipa ya. Wah iya. Maksudnya pesugihannya apanya nih? Pokoknya tentang pesugihan. Tentang pesugihan, malah masalah itu tentang cara pesugihannya seperti apa, akibatnya seperti apa, terus tempat-tempatnya juga. Kan banyak pesugihan itu, tempat banyak Bang Ipai. Tempat yang biasa dilakukan pesugihan ya. Iya, mulai dari makom, mulai dari semacam gunung, pohon besar sampai bangunan lama, semacam situs gitu. Kan banyak tuh. Sampai nanti kita bahas efeknya dari orang-orang yang melakukan pesugihan. Seperti gitu. Pesugihan tuh apa sih sebenarnya Bang Wawan? Pesugihan itu yang saya tahu itu orang yang pasti sih sudah menduakan yang Maha Kuasa pastinya. Karena apa? Dia minta sesuatu misalkan ke gunung, ke goib gitu kan, ataupun ke barang, ataupun ke lokal, maksudnya tempat lah seperti itu kan. Tapi banyak oknum atau banyak orang semacam kayak kita kan kayak ziarah ke makom itu kan, sebenarnya itu kan kita minta doa keberkahan, kita bahkan mendoakan si almarhum yang menurut kita itu sesepuh dihormati, atau seperti kiai yang dulunya dia itu wali, penyebar agama. Nah, kita ngedoakan dia tapi beberapa orang itu mindsetnya itu datang ke makom itu ziarahnya itu salah. Dalam tanda kutip tuh permintaannya aneh-aneh. Ada yang permintaan inilah, ada jodoh, ada untuk kekayaan, ataupun penglaris kayak rezeki biar lancar, usahanya biar lancar, naik jabatan gitu, jadi kan harusnya makam itu, misalkan makam yai itu atau makam syekh itu suci, itu kan dinodai atau dikotori dengan oknum-oknum yang tidak benar permintaannya. Hei, jangan begitulah oknum. Nah, gitu jangan dilakukan sahabat. Kita itu punya
yang kuasa Allah Subhanahu wa taala, minta ke Benar, karena benar. dia yang punya semuanya, gitu. Iya, Kita itu bisa ikhtiar, ya kan, tawakal. doa, tawakal, ibadah. Iya, benar. Insya Allah rezeki nggak bakal ketukar. Iya, benar. Harus berdampingan tuh doa sama usaha tuh. Betul, Iya jangan kan? doa dong, tapi ikhtiarnya nggak ada, Iya, sama percuma. aja Ada bodoh. ikhtiar, yang doa enggak, usaha Iya. enggak, ya sama aja bohong. Iya, ya kayak gini kita Nah, ikhtiar nih untuk makanya usaha, betul, usaha Iya, itu kan banyak macam-macam benar. khayal. Kayak kita nih bikin konten, bikin konten, ya kan? menghibur para sahabat Binor. Kita tujuannya untuk menghibur lah. Iya. Tujuan Dengan konten cuman kita. kita memang ngangkat ceritanya masalah horor, cerita horor. Kita juga penelusuran ada juga. Undang narasumber gitu, Bang Ipan. Benar dia. Iya. Kita Jadi, juga bagi-bagi rezeki tuh, ya kan? iya, Sama narasumber, ya kan? Makanya sahabat Binor iya. bantu channel kita biar subscribe lah, ya subscribe. iyalah. Jangan nonton doang, nonton wajib juga. Iya, wajib nonton juga. Iya, dari Jangan awal. nontonnya jangan dicepetin, tonton dari awal sampai Iya. akhir. Kalau gitu. ada iklan jangan dilewatin juga. Iya. Kalau ada, tapi Nah. belum ada sih. Insya Allah ada, Amin. ada pasti. Mau kata botol minuman juga ada, tenang aja gitu. Iya. Jadi balik lagi ke topik Bang Ipai. Yang pernah nggak Bang Ipai ngalamin ataupun pernah ngelihat ataupun dengar cerita masalah tentang pesugihan ke lokasi ini ataupun cerita dari teman atau bagaimana, pernah nggak? Cerita sih dari temen ada, tapi untuk ngalamin sendiri nggak ada. Ngalamin belum pernah ya? Iya, Jangan sampai sih jangan Bang. sampai. Dan paling lebih seringnya tuh nonton di film tentang pesugihan itu pasti ada korbannya tuh. Oh gitu. ya Tapi kan? kalau misalkan cerita pengalaman dari orang? belum belum ada. ya. Kalau Bang Wawan ada. Kalau saya sih, kalau di daerah saya ada, cuman dia semacam memang sih dia itu orang kaya banget, usahanya itu munaujubillah, sumpah. Nah itu yang saya dengar, Iya, orang tua dulu yang cerita ke saya gitu ya, dia itu menggunakan pesugihan. Balik lagi Bang Ipai, pesugihan itu pasti ada korban tumbal. Tumbalnya ya. Pasti itu, nggak mungkin entah itu keluarga, anak keluarga, saudara ataupun orang lain. Nah, kalau yang saya pernah dengar cerita dari orang-orang tua di lingkungan di daerah saya, dia itu korbannya orang lain, Bang Ipai. Misalkan contoh, bisa orang lain kan nggak tahu apa-apa, Bang. Dia memang seperti itu. Jadi dia punya usahanya, misalkan apa ya, pabrik beras. Nah, pabrik beras itu pasti kan punya mobil dong buat ngangkut-angkut. Nah, si mobil itu pasti per tahunnya itu pasti nabrakin orang. Oh iya. Korbannya itu katanya korbannya tuh itu tumbalnya dia itu. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya bangunan lagi dibangun ada ataupun pekerjanya meninggal. Atau dia lagi kerja di pabriknya ada yang meninggal karyawannya. Itu mah udah umum tuh Bang. Kalau tempat saya begitu tuh. Itu mah kena tumbalnya si A itu. Makanya pasti, dan saya tahu pun orang yang ketabrak itu dibayarnya dalam artian kena kompensasinya lumayan gede Bang. Tumbalnya korbannya itu ya kan. Benar-benar diurusin. Itu kan rumor. Iya, cuman kita memang nggak bisa seujon. Kita kan, kalau saya kan hanya dengar cerita dari orang-orang tua gitu kan. Pasti setiap tahun memang kalau yang saya alamin pasti itu, mobil ini ya, mereknya misalkan dari pabrik ini mobilnya ini ya, dia nabrak baru kemarin ya. Memang ada ngalamin gitu si mobil itu nabrak, tapi setiap tahun seperti itu Bang Ipai. Makanya korban itu nggak harus selalu keluarga atau tumbalnya, nggak selalu. Masalahnya seperti itu. Goib itu nggak bisa dibuktikan. Iya. Ibaratnya gini, kita mau main hukum aja nggak, kan namanya goib nggak ada. Nggak ada itunya, nggak ada pasalnya. Kayak gitu Bang Ipai. Tapi kalau misalkan contoh kayak di gunung apa sebenarnya tuh banyak tuh yang umum kayaknya di telinga kita tuh orang tuh pada datang ke pesugihan tuh Gunung Ngawi, Gunung Kidul terus kalau mau cepet kaya ke sana lo Gunung Kidul. Iya, sana lo kalau mencari jodoh juga ada Bang, bukan hanya kekayaan dong itu. Penglaris misalkan kita lagi usaha biar lancar. Jodoh gitu. Ngapain lihat ke gua lo? Biasa aja dong. Gua ngeri Bang Ipai. Gua ngerinya lu ke sono Bang Ipai. Soalnya lu lagi nyari istri. Enggak. Lu kan Iswan udah. Oh iya, Istu udah. Tinggal nyari istri kan lu. Iya. Nah, ngeri, makanya kalau jodoh gua keep dulu nih.
Takut lu nanya alamat di mana? Itu Bang Ipa yang saya tahu itu nama pesugihan itu nggak harus selalu minta kekayaan ataupun biar usaha kita lancar. Ada niat baik lagi tergantung niat orangnya itu, niatnya apa. Kayak contoh mungkin Bang Ipa pernah cerita juga ke saya gitu kan. Ada suatu makom di mana tuh namanya tuh makom Banten apa ya? Iya. Dan penjaganya kalau kita mah kalau kata kita sih kuncen gitu ya. Padahal dia udah ngasih tahu kan. Oh ya, udah ngingetin lah. Udah ngingetin kan. Ke pengunjung, ke penziarah tuh untuk tidak melakukan hal-hal pesugihan. Permintaan yang aneh-aneh. Karena di sini memang untuk makam suci, ini makam Syekh Anu. Kita hanya bisa minta doanya atau kita bahkan mendoakan beliau. Gitu. Doa itu kan pasti sampai. Biar doa kita apa? Biar sehat apa? Melalui biar diaminkan dengan dia. Tapi kan orang lain enggak. Kita kan nggak bisa ngelarang. Benar. Kita udah ngasih tahu nih, ya kan. Orang itu datang itu, emangnya doanya itu atau permintaan bersuara kan enggak? Pasti dalam hati kan. Iya. Balik lagi ke diri orang itu masing-masing. Niatnya dia ziarah ke suatu makom yang menurut kita itu suci ataupun apalah gitu kan. Tapi kan enggak. Orang-orang itu ngotorinnya hal-hal yang seperti itu. Iya kan karena kan ya itu jatuhnya musyrik dia, menduakan ya kan, bahwa karena rezeki, jodoh, maut kan udah Allah yang kasih. Benar. Tinggal dari sisi kitanya seperti apa gitu kan, usahanya. Doa, ikhtiar ya kan. Seperti apa kita yang kita lakukan, insya Allah rezekinya nggak bakal ketukar. Makanya gue nggak takut sama jodoh gue. Pasti ada jodoh gue. Ada jodoh udah ketahuan jodoh mah. Udah ditulis malah. Jodoh mah sering ketemu jodoh. Ini awet. Nggak pernah awet. Nggak pernah awet atau gimana? Nah makanya kalau yang ke istri ini insya Allah awet. Nyari istri kan? Udah ada calonnya. Oh terus? Tehli. Apa pakai inisial kek? Atut. Kalau kata di YouTube ntar gue banned loh. Nah, terus ya gitu dah, banyak juga pejabat katanya betul, konon katanya banyak pejabat kayak gitu ke makom untuk minta jabatan. Jabatan biar cepet naik ataupun banyak lah. Jadi kita suka sering dengar juga memang kayak pejabat tuh sering ke makom ini, sering ke gunung ini. Kayak gitu kan. Bukan pejabat doang, kadang-kadang kalau yang nyalek, terus pilkada, ya kan, itu calon-calonnya tuh pada ketemu situ katanya. Bukan main. Ya itu saya bilang kayak di daerah saya itu kan, yang kayak misalkan tadi saya bilang kan, pesugihan itu kan bukan hanya berbentuk ke daerah, misalkan ke gunung ataupun ke pohon ataupun ke makom, ke semacam situs juga ada Bang Ipai. Iya. Kayak di saya kan ada tuh namanya situs Candi Jiwa. Dia itu kita ulangin lagi ya. Canda. Bukannya kopi itu. Itu Janji Jiwa. Waduh, dia ngulang lagi ya kan. Masih inget gua tuh. Jadi sebenarnya itu situs kita nggak ngerti peninggalan tahun berapa ya. Saya lupa. Memang dia itu ada di tengah-tengah sawah, Pak. Baru ditemuin tuh. Awalnya cuma sedikit, ya kan. Ternyata pas digali lebar tuh, sekarang rame itu Bang. Rame jadi tempat wisata. Iya, jadi wisata. Jadi sekarang tuh kalau orang-orang lebaran daerah situ suka kunjungan tuh. Emang wisata, cuman balik lagi ada beberapa orang yang datang ke situ bukan untuk wisata. Oh iya. Itu pesugihan salah satunya. Misalkan saya pernah lihat sesuatu di pojok-pojok ada inilah, ada itulah, kesugihan misalkan kayak kelapa muda lah, inilah, kembang lah, apalah. Sesajen, betul, sesajen kayak gitu. Untuk makhluk goib, ya kan. Terus mungkin ada nyari benda keramat juga, ya kan. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau benda keramat itu katanya sebenarnya nggak bisa dicari. Itu milik-milikan dari leluhur. Yang pernah kita dengar segitu, misalnya kalau bukan milik mah biarpun kita pernah punya, dia pergi lagi.
Iya. Katanya begitu. Sebenarnya kalau benda keramat itu sebenarnya nggak ada yang salah, penggunaannya aja sih, penggunanya yang salah. Iya, Ya caranya kan? dia makanya untuk apa? Benar. Gitu. Kadang itu balik lagi manusia itu kadang karena mungkin sempit pikirannya itu bagaimana ya? Iya. Mungkin karena dulu ya kita nggak tahu ya, mungkin dulu leluhur kita nih itu kan katanya banyak ilmunya, orang sakti. Nah, Ya. makanya termasuk kalau mungkin sampai sekarang gitu ya. Kalau malam satu suro. Iya. Pasti tuh ke gunung apa sih ya? Saya lupa tuh. Yang tempat-tempat untuk kayak pokoknya kalau di malam satu suro itu udah orang-orang itu rame ke situ bawa pusakanya. Oh, iya, dimandiin, entah itu kadang ada yang ke sana gitu kan. Iya. Ada yang memang di rumahnya. Si pusaka itu harus dimandiin di malam satu suro. Banyak tuh kayak gitu. Tapi kan jatuhnya kan kita musyrik gitu. Percaya sama benda-benda seperti itu ya kan? Benar. Iya. Makanya sangat disayangin tuh, tapi baik lagi. Zaman sekarang itu sudah zamannya digital, teknologi udah canggih. Beberapa orang mungkin pasti masih menggunakan pesugihan itu masih Bang Ipa. Cuman sekarang udah canggih. Pengen kaya, pengen cepat itu. Sekarang udah banyak apa sih aplikasi apa sih yang aneh tuh. Judol contohnya ya kan banyak tuh. Orang ngadu nasib, pengen kaya cepet pakai begituan tuh. Ini nggak bener itu namanya. Ya, mendingan kita usahanya bikin konten. Kayak gini contohnya. Makanya nih nanti rencana insya Allah ada narasumber katanya ya. Oh rencana, iya, narasumber ya kan. Tentang beliau itu sering melakukan ziarah ke makom-makom. Makom-makom pengalaman dia selama mungkin dari dulu sampai sekarang dia pengalaman itu ziarah kemana-mana gitu. Makanya kita nanti insya Allah mengundang beliau. Mudah-mudahan beliau bisa hadir. Tapi udah dikonfirmasi bisa. Alhamdulillah. Makanya tinggal nunggu biar dia sehat lah. Kita juga sehat biar bisa konten ngasih narasumber di sini, kita juga biar tahu cerita seperti apa pesugihan, mungkin dia pasti paham dong ya. Ziarah seperti apa, mungkin dia juga pengalaman melihat atau mendengar atau bagaimana orang datang ke ziarah itu harusnya begini, tetapi begitu melenceng. Nanti saksiin, makanya jangan kemana-mana sahabat Binor. Subscribe, bunyiin loncengnya, like, komen, aktifin loncengnya. Kalau lonceng bunyi kan, wah kita kan berstruktur tuh. Kita tuh bikin podcast itu malam ini kita cerita ini. Insya Allah ke depan kita ngundang narasumber yang sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Jadi, kita loncengnya, makanya loncengnya bunyi jadi ada notifikasi biar nggak ketinggalan gitu. Maka jangan sampai ketinggalan tuh jadi lonceng. Kita tayang tuh seminggu 2 kali. Untuk saat ini seminggu 2 kali. Jam berapa kalau kita jam 10 hari Selasa dan Kamis jam 10 malam. Tuh, sahabat Binor dengar tuh. Selasa itu kita ngebahas tentang horor-horor tanpa narasumber. Ya, hari Kamisnya bahas ada narasumber. Itu ada narasumbernya gitu. Jadi setiap Kamis ada narasumbernya. Dan itu pun kita bahas itu misalkan kita bahas seperti ini, masalah makom atau masalah pesugihan nih, insya Allah kita bahas besokannya pun narasumbernya yang mengerti masalah seperti itu. Jadi bukan ngundang bahasa pesugihan, kita ngundangnya masalah apa, nggak nyambung dong. Makanya kita bertahap. Itulah salah satu usaha kita cari rezeki yang halal dengan cara seperti ini, bikin konten buat menghibur kalian sahabat Binor. Tapi beliau ini tuh yang nanti jadi narasumber itu yang dia mengerti tentang ziarah dan dia tuh memang niatnya benar. Niatnya benar untuk ziarah, untuk mendoakan. Itu kan yang benar seperti itu. Tapi katanya kemarin gue sempat komunikasi cerita sedikit. Dia tuh pernah ada yang ikut sama dia tapi mungkin niatnya nggak baik, ya kan? Hatinya niatnya nggak baik dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan lah ke si orang itu. Iya, maksudnya entah digangguin sama makhluk itu digangguinnya masih di lokasi atau di luar lokasi, dalam arti udah pulang gitu. Masih di lokasi itu kejadiannya. Ya pokoknya untuk lebih jelasnya gue juga belum jelas, baru ini ya cerita sedikit lah ya. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya sobat Binor tuh bisa nonton untuk episode selanjutnya ya kan di hari Kamis.
jangan sampai ketinggalan Benar. dengan channel-channel kita update-nya, ya kan. Benar. Jadi selain di candi tadi ya, candi, Salah situs gunung, candi kayak iya. gitu-gitu, Tapi gunung. nggak cuma di makam-makam Syekh doang sih, makam-makam umum juga tempat makam Benar umum sekali. juga, Itu TPU ya. TPU umum tuh. Saya Iya. waktu SMP saya bukan Iya. saya ngalamin, maksudnya ngelihat itu orang di tengah-tengah pemakaman umum, betapa dia Bang Ipai. Kata saya, itu ngapain sih orang? Lagi nyari nomor, katanya gitu. Dilatih sama orang-orang tuh. Iya kan tengah malam, cuman kita kan dulu itu saya itu SMP itu pramuka zaman dulu saya kan apa sih namanya kalau kita jurit malam. jurit malam ya kan. Kita suka keliling tuh kan ke tempat-tempat yang serem, bukan tempat saya ngelewatin gitu kan. Ada tuh orang, kata saya, ini orang nggak ada takut-takutnya di makam sendirian, diem aja di depan pohonnya atau di makamnya. Tapi memang di makam itu nggak ada makam yang dikhususin, nggak ada, makam umum aja biasa. Pas saya tanya, itu mah biasa, dia lagi nyari nomor. Jadi zaman dulu tuh kayaknya kalau seperti itu kayaknya kayak orang nggak aneh gitu ya. Udah biasa iya. ya. Nomor kan dulu lagi boomingnya kali ya, togel kayak gitu. Makanya nyari nomor. Kadang kalau saking stres sekali orang gila ditanya. Ya bener. Kadang tuh kalau udah judi gila togel tuh kadang-kadang nomor polisi. Nomor polisi, plat nomor. Plat nomor. Yang kecelakaan dicatat lah. Aduh. Jam berapa tuh? Tanggal berapa tuh? Iya, dicocok-cocokin kalau udah gila gitu tuh, ya kan? Makanya nggak bakal berkah deh. Benar. Dengan cara yang nggak benar itu, dengan cara yang nggak halal itu, hidup pun rezeki pun nggak bakal berkah. Benar. Makanya baliknya yang saya cerita tadi Bang Ipal yang bos itu yang di Kerawang. Setelah dia meninggal mah sekarang usahanya hancur Bang. Habis bandanya. Habis tuh. Yang saya bilang tadi, numbalnya ke orang, nabrak orang itu habis. Karena memang kalau dengar-dengar kalau misalnya cari kekayaan lewat pesugihan atau yang tidak benar itu tidak panjang, maksudnya pastilah namanya secara instan ya kan. Iya, habisnya juga instan. Iyalah pasti. Cepat habisnya. Larinya kemana aja tahu. Lah kok duit udah habis. Lah itu uang setan dimakan setan. Gitu ibaratnya. Uang jin dimakan setan. Iya. Uang setan dimakan setan. Jadi nggak halal ke anak, ke keluarga nggak halal, apalagi ke dirinya ya kan. Jangan deh itu uang yang nggak halal itu sampai darah daging tuh. Wah jangan. Mendarah daging karena kasihan, karena istri nggak tahu apa-apa. Makanya coba hidup itu lurus-lurus aja. Kalau kita memang rezekinya lagi kurang, ya kita ikhtiar, doa, usaha seperti itu, ya kan. Jangan takut untuk berikhtiar dan berdoa mencari rezeki yang halal, karena Allah sudah atur semua itu. Iya, pokoknya yang halal apa kek? Nge-grab kek? Banyak nge-grab, bikin konten kek gini, jadi produser kan enak. Duduk ya kan ngeliatin kamera kan gitu. Ya kan? Iya, ngedit udah. Makanya kita begini pun nantinya insya Allah besar gitu kan ya. Amin. Channel kita ya kan. Amin. Rezekinya bukan hanya untuk kita doang. Kita ngasih rezeki juga buat ke narasumber. Kayak gitu. Emang kita sembarangan. Kita channel bukan ecek-ecek ini bos. Bukan main. Senggol dong. Ya. Tapi bertahap gitu. Makanya sahabat Pinor, sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyiin loncengnya. Benar, biar nggak ketinggalan sama konten-konten kita. Gitu. Itu udah kita bahas tuh tentang pesugihan, tentang tempatnya udah tadi kan. Di tempat. Terus untuk tujuannya terus banyak. Iya, tujuannya tentang apa pesugihan tuh banyak. Terus untuk efeknya atau apanya ya? Untuk timbal baliknya kalau melakukan hal-hal yang seperti itu. Iya, itu udah kita bahas semua. Makanya nanti lebih jelas lagi, kita pengen tahu seperti apa pengalaman, nanti ditunggu ya dengan narasumbernya. Ya mungkin udah cukup sekian kali ya, sudah malam banget ini, kayaknya keburu ini juga ya kan. Keburu imsak nih. Kalian bisa lihat di
udah jam 2:30 kurang. Oh iya benar tuh ya kan. Ya makasih ya Sobat Binor yang udah menonton video kita kali ini tentang pesugihan. Masalah pesugihan mulai dari pesugihan tempatnya, lokasinya, terus apa yang diinginkan seperti apa kebanyakan orang yang melakukan pesugihan mulai dari keuangan atau harta, jodoh atau penglaris misalkan usahanya biar lancar. Sekali lagi sahabat Binor jangan seperti itu ya. Iya, pokoknya jangan pernah melakukan pesugihan gitu ya. Ya udah tutuplah kita. Udah mau sahur dulu nih, mau sahur. Ya, makasih Sobat Binor sekali lagi sudah menonton video kita kali ini dan jangan lupa untuk saksikan video-video kita selanjutnya. Jangan bosan-bosan Sobat Binor. Jangan bosan-bosan. Tetap di channel kita. Lihat kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri.